Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone dari program studi Ekonomi Syariah kelompok 2. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone dari program studi Hukum Keluarga Islam. Sebelum saya lanjut ke wawancara, alangkah lebih baiknya jika saya persilahkan kepada saudari untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Yayan Bone, program studi Hukum Keluarga Islam semester 2. Baik, terima kasih Saudari Nurul Hikmah. Di sini saya akan mewawancarai beberapa poin penting yang bertemakan karya tulis ilmiah. Adapun poin pertama yang akan saya tanyakan yaitu, kira-kira apa yang saudari ketahui mengenai karya tulis ilmiah? Baik, adapun yang saya ketahui tentang karya tulis ilmiah yaitu merupakan hasil penelitian yang disajikan secara tertulis dan disusun secara sistematis berlandaskan kaidah ilmiah. Seperti itu. Terima kasih. Adapun poin selanjutnya yang akan saya tanyakan yaitu, apa kira-kira yang saudari ketahui mengenai etika penulisan karya tulis ilmiah? Nah, adapun yang saya ketahui tentang etika penulisan karya ilmiah yaitu adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan oleh seorang penulis dan tidak boleh dilakukan oleh penulis, yaitu tentang bagaimana baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Nah, dalam hal ini yang dinilai bukanlah benar atau salahnya suatu karya tulis ilmiah, melainkan baik dan buruknya cara penulisan ilmiah serta penulis yakin bahwa tulisan itu baik dan buruk baginya, dan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil tulisannya. Terima kasih. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu, kira-kira apa yang menjadi hal penting dalam etika penulisan karya tulis ilmiah? Nah, adapun hal penting etika penulisan ilmiah yaitu yang pertama, yang sangat penting yaitu kejujuran. Nah, di sini bagaimana seorang penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpan dari kaidah yang sudah bagus sehingga tulisannya dapat mudah dan dapat mudah dalam mempertanggungjawabkannya. Nah, terus yang kedua yaitu bebas dari plagiarisme. Nah, sifat ini adalah tidak mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. Nah, dengan itu pencantuman sumber dalam penulisan karya tulis ilmiah itu sangat penting guna memberikan penghargaan kepada penulisnya yang semestinya berupa pengakuan dalam tulisan tersebut. Nah, pengakuan tersebut dapat dengan menyebutkan sumber kutipannya seperti nama penulis, tahun terbitan, dan halaman yang dikutip. Seperti itu. Ya, terima kasih atas tanggapan, jawaban, informasi, serta ilmu yang diberikan oleh Saudari Nurul Hikmah. Saya atas nama Juanda mengucapkan banyak terima kasih atas informasinya. Mungkin sekian dari wawancara saya. Saya akhiri dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Kartika, jurusan Ekonomi Syariah kelompok 2. Baiklah, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Bone, jurusan Hukum Tata Negara. Sebelum melanjutkan wawancara, alangkah baiknya saudara memperkenalkan diri. Dengan ini saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan pada saudari. Ya, untuk menginvestasikan waktu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldi Fasau dari jurusan Hukum Tata Negara dari semester 7. Baiklah. Ya, itulah tadi perkenalkan saya. Baiklah, ya langsung saja yang mau saya tanyakan, yaitu apa saja yang Anda ketahui tentang KTI? KTI, oke. Mengenai KTI ini kan, KTI itu adalah singkatan dari karya tulis ilmiah. Pada dasarnya karya tulis ilmiah ini adalah suatu karya tulis yang membahas mengenai permasalahan yang terjadi di sekitar kita, yaitu dan adapun contoh-contoh karya tulis ilmiah itu kan bermacam-macam, ada namanya proposal, skripsi, untuk S2 itu adalah tesis, S3 adalah disertasi. Tapi untuk sekarang kita akan membahas secara umumnya saja, yaitu mengenai karya tulis ilmiah. Mengenai apa itu etika karya tulis ilmiah, itu adalah bahwa di sini kita akan membahas mengenai teknis dalam penulisan karya tulis ilmiah, bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah itu kita harus mempunyai suatu etika yang benar-benar baik dalam melakukan suatu karya tulis ilmiah, seperti menjelaskan bahwa penulisan ini memang benar-benar bahwa ini adalah permasalahan yang terjadi. Itu. Terima kasih. Baiklah, langsung saja yang kedua pertanyaannya, yaitu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan etika penulisan? Baik, kalau mengenai hal-hal itu, yang pertama adalah keterbukaan di sini, bahwa kita menjelaskan hal-hal yang memang ada permasalahan itu ada. Dan yang kedua adalah ketelitian untuk orang yang mau ingin melakukan karya tulis ilmiah, bahwa kita memang harus melakukan ketelitian dalam mengambil permasalahan itu. Dan yang ketiga adalah adanya integritas, bahwa kita harus fokus pada satu permasalahan dan harus menyelesaikannya, begitu. Dan terakhir, yaitu apa yang Anda ketahui tentang definisi etika penulisan? Definisi yang pertama kita mengenai pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu etika. Etika kan gitu membahas mengenai norma-norma dasar-dasar, norma dasar-dasar yang perlu kita ikuti, dan karya tulis ilmiah adalah, ya sudah jelas tadi saya jelaskan bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan dari penulis yang akan dibuatkan suatu bentuk karya tulis yang memang untuk dibaca secara umum. Dan mengenai definisinya, yaitu bahwa ini adalah dasar-dasar yang perlu penulis ikuti dan ikuti sebagai pedoman kita dalam membuat suatu karya tulis ilmiah, begitu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika adalah konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas, pranata baik, kemanusiaan maupun agama. Kode etik dalam penulisan ilmiah merupakan aturan-aturan yang perlu diperhatikan dan ditaati dalam penulisan karya ilmiah. Dan adapun etika dalam penyusunan karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama, penulisan harus dilakukan secara bertanggung jawab, cermat, dan hati-hati. Yang kedua, karya tulis ilmiah harus asli, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain. Yang ketiga, itu menjaga kebenaran, fakta, dan manfaat yang disampaikan. Dan yang keempat, yaitu menerima saran dan kritik.
Adapun beberapa tujuan dari etika penulisan ilmiah yaitu yang pertama, menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan pengetahuan. Yang kedua, untuk melindungi hak peneliti. Yang ketiga, untuk melindungi objek peneliti dari pemalsuan dan kerusakan. Dan yang keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Dan yang kelima itu menegakkan etika moral dalam berperilaku. Dan adapun fungsi dari etika penulisan karya ilmiah yaitu yang pertama sebagai bagian sistem iptek yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu memelihara hati-hati nurani dari diri peneliti dengan berpegang pada moralitas peneliti. Yang ketiga itu mengawal nilai-nilai pada nilai-nilai etika dalam penelitian. Dan yang keempat itu membangun iklim penelitian yang sehat, kuat, dan bermartabat. Sikap yang harus dimiliki oleh atau dalam penelitian karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada kejujuran. Nah, kejujuran di sini sangat penting. Dan yang kedua ada objektif. Nah, di sini objektif dalam artian kita tidak boleh terpengaruh oleh pandangan kita sendiri atau pendapat kita secara pribadi. Dan yang ketiga ada ketelitian. Nah, ketelitian ini juga sangat penting dalam menghindari kesalahan dalam penelitian, yaitu kita harus mencatat hasil pengamatan kita sendiri. Nah, yang keempat ada keterbukaan. Nah, keterbukaan di sini harus berguna bagi masyarakat dalam karya tulis ilmiah, sehingga para pembaca dan khalayak umum bisa mengerti. Nah, yang terakhir ada baru jawab. Nah, baru jawab juga di sini sangat penting guna untuk masyarakat meningkatkan taraf hidup dan memudahkan untuk masyarakat beraktivitas. Bentuk pelanggaran dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu fabrikasi dan falsifikasi data. Fabrikasi dan falsifikasi data adalah kesalahan dalam penulisan karya ilmiah yang dilakukan secara sengaja. Tindakan ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran etika karya tulis ilmiah dikarenakan pelanggaran etika dan kecurangan yang dilakukan berkaitan dengan data penelitian. Yang kedua yaitu memanfaatkan data atau informasi bukan dari sumber asal. Pelanggaran penggunaan data yang bukan dari sumber asal biasanya terkait dengan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung seperti melalui internet dan media lainnya. Yang ketiga yaitu salami silising. Salami silising merupakan salah satu dari tindak pelanggaran publikasi karya ilmiah. Hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat sebuah studi yang berskala besar, namun studi tersebut dibagi menjadi dua publikasi yang terpisah. Hal tersebut dapat menimbulkan kepercayaan kepada pembaca bahwa sampel yang digunakan pada dua publikasi tersebut merupakan sampel yang berbeda. Padahal hal tersebut tidaklah benar. Yang keempat yaitu pelanggaran hak kepenulisan, kepemilikan, dan ucapan terima kasih. Mencantumkan sumber data yang didapat untuk menyusun karya tulis ilmiah merupakan hal yang sangat penting. Apabila penulis terlalu berfokus hanya pada penyusunan karya ilmiah tanpa memperhatikan dan mencantumkan sumber data yang diperoleh, dapat berakibat fatal. Selain itu, ucapan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan karya ilmiah juga sangat penting. Selanjutnya yaitu publikasi ganda. Apabila penulis mengirimkan karya ke lebih dari satu penerbit tanpa adanya pemberitahuan kepada penerbit sebelumnya, maka dia dianggap telah melakukan publikasi ganda. Yang terakhir yaitu konflik kepentingan. Dalam menulis karya tulis ilmiah, tidak bisa melibatkan konflik kelompok tertentu ataupun kepentingan pribadi di dalam melihat suatu permasalahan.